Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan Mak Kunti pada seri berikutnya, yaitu misteri golek kencono di rumah Mak Kunti. Pada beberapa waktu yang lalu telah diceritakan keangkeran di rumah Mak Kunti sejak tahun 2005 hingga saat ini guys. Itu baru sekelumit cerita. Ini dilanjutkan lagi cerita tentang golek kencono di rumah Mak Kunti. Golek kencono ini sebetulnya bukan milik Mak Kunti guys. Golek ini kepunyaan dari tuan rumah yang dulu pada saat itu menjabat menjadi kepala desa di desa Morobongo. Golek kencono dalam wujud aslinya seperti boneka-boneka pada umumnya, tetapi kecil yang terbuat dari emas. Golek kencono itu dalam bahasa Jawa, akan tetapi ketika dialih bahasakan menjadi bahasa Indonesia menjadi boneka emas. Jadi golek kencono ini terbuat dari emas guys. Adapun kegunaannya, manfaatnya itu secara detail Mak Kunti tidak mengetahui, akan tetapi Mak Kunti sudah mendapatkan info dari teman Mak Kunti tentang manfaat dari golek kencono. Menurut informasi yang Mak Kunti dapat dari seorang teman, bahwa golek kencono merupakan sebuah benda yang bertuah. Kemudian golek kencono ini didapatkan dari tempat-tempat yang sangat angker guys. Itu berdasarkan pengalaman dari narasumber yang bercerita kepada Mak Kunti, yang mana beliau mempunyai 2 buah golek kencono guys. Nah, ini adalah golek kencono yang dimiliki oleh teman Mak Kunti. Bentuk secara wujudnya seperti itu guys. Perhatikan, golek kencono ini terbuat dari emas katanya. Itu betul-betul emas ataukah hanya kuningan? Karena kita tidak tahu kalau tidak dites secara profesional itu emas atau tembaga guys. Nah, ini adalah pusaka-pusaka yang dimiliki oleh teman Mak Kunti ketika Mak Kunti bermain di rumah beliau guys. Ada beberapa pusaka-pusaka dan ada beberapa mustika. Salah satunya adalah mustika dari ular kobra guys. Itu tadi adalah wujud dari golek kencono. Kemungkinan golek kencono yang berada di rumah Mak Kunti wujud fisiknya seperti itu guys. Namun setelah Mak Kunti mendiami rumah ini sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2022, Mak Kunti belum pernah menemui atau mendapatkan wujud golek kencono secara fisiknya guys. Akan tetapi Mak Kunti bisa melihat bagaimana golek kencono itu menjelma menjadi seorang anak perempuan kecil, cantik, dan memiliki mata bulat dan lebar guys. Sebelum menceritakan golek kencono yang menjelma menjadi seorang anak kecil,
Mak Kunti akan menurut salah satu tamu yang pernah berkunjung ke rumah Mak Kunti, tamu ini merupakan teman dari suami Mak Kunti. Dia dapat melihat sosok anak kecil yang berwajah bulat dan mempunyai mata bulat, guys. Dia sedang berlari-lari kecil berada di ruang keluarga. Dengan kedatangan seorang anak kecil tersebut, tamu itu memberi komentar bahwa di ruang keluarga selain ada anak kecil yang dimaksudkan tadi, juga ada beberapa anak kecil yang sedang bermain di luar keluarga. Hal seperti itu tidak hanya dialami oleh tamu yang menceritakan tentang keberadaan anak perempuan kecil yang berada di ruang tamu. Akan tetapi, ada tamu lagi yang menceritakan sesosok perempuan menggunakan baju putih masuk ke dapur dengan keadaan korden, seakan-akan korden itu baru dibuka, guys. Inilah cerita-cerita misteri yang berada di rumah Mak Kunti. Selain itu, guys, Mak Kunti juga mendapati sosok seorang anak perempuan cantik yang memiliki mata bulat tadi. Pada suatu malam, anak tersebut bertatapan mata dengan Mak Kunti dan jaraknya terlalu dekat, guys. Mata indah itu lama-kelamaan mengeluarkan air mata, dan air mata itu membasahi pipinya. Akan tetapi, guys, lama-kelamaan air mata yang berwarna bening berubah menjadi darah, guys. Darah keluar dari mata dan mengalir sampai pipinya, guys. Selain mengeluarkan darah, mata itu juga menatap tajam ke arah mata Mak Kunti, guys. Ini merupakan pengalaman yang betul-betul menakutkan ketika berada di rumah sendiri, guys. Jarak antara mata dari Mak Kunti dengan jarak mata dari penjelmaan dari Golek Kencana itu hanya beberapa senti saja, guys, sehingga Mak Kunti merasakan kekuatan yang negatif akan mempengaruhi pada diri Mak Kunti, sehingga dengan cepat-cepat Mak Kunti berdoa kepada Allah supaya terlindungi dari pengaruh-pengaruh negatif yang berasal dari penjelmaan Golek Kencana. Mungkin dulunya Golek Kencana ini sering diberi makan, entah itu berupa darah, entah itu berupa kembang-kembang atau bunga-bunga setaman, ataukah yang lain-lain. Karena memang Mak Kunti tidak mengerti dan tidak memelihara apa yang dinamakan dengan Golek Kencana, guys. Tetapi ketika Mak Kunti mendiami rumah tersebut, banyak kejadian-kejadian yang betul-betul misteri, guys. Ada kadang-kadang berbau kemenyan, ada kadang-kadang berbau wangi seperti bunga kantil, bahkan ada kalanya
bau bunga melati dan bunga mawar guys. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang berada di rumah Joglo tua yang telah diceritakan Mak Kunti beberapa minggu yang lalu. Tetapi kali ini Mak Kunti menceritakan tentang misteri golek kencono yang berada di rumah Mak Kunti, tetapi wujud aslinya Mak Kunti tidak mengetahui, hanya penjelmaannya secara gaib saja guys. Menurut cerita dari teman Mak Kunti yang telah Mak Kunti kunjungi mengenai golek kencono, itu ternyata memiliki kekuatan gaib yang dapat dimanfaatkan untuk melancarkan rezeki, untuk perkembangan karir dan bisnis, membantu memudahkan tercapainya keinginan dan cita-cita, serta banyak lagi manfaat-manfaat lainnya guys. Tetapi hal ini janganlah terlalu dipercaya, karena kita harus percaya kepada Allah yang mana semua alam semesta ini merupakan ciptaan Allah. Ada lagi yang mengatakan jika memiliki golek kencono cukup disimpan di dalam kentong yang diisi beras kuning, lalu ditutup rapat dan hanya dibuka pada saat-saat tertentu ketika akan melakukan perawatan saja, atau dapat dilakukan pada bulan Sura. Dengan begitu maka rezeki pemiliknya akan terus mengalir tanpa henti guys. Ada yang mengatakan golek kencono merupakan sebuah pesugihan tetapi tidak meminta tumbal. Benda golek kencono ini hanya memerlukan perawatan biasa seperti pada pusaka-pusaka pada umumnya. Benda dari golek kencono dibersihkan, diberi minyak, diasapi kemenyan, dan diberi kembang. Nah inilah guys, rumah Mak Kunti yang lantai 2 ada ruang khusus yang dulu digunakan oleh pemilik yang terdahulu, digunakan sebagai tempat semedi ataupun tempat ritual, di mana ruangan ini hanya beberapa meter saja guys. Ini adalah akses menuju ke ruangan khusus yang digunakan untuk ritual guys. Nah perhatikan guys, ada tangga yang terbuat dari kayu menuju ke ruang khusus. Di ruang khusus ini sering tercium bau-bau mistis seperti bau kemenyan, bau kembang setaman, maupun bau seperti bau dupo Cino guys. Ini guys, ruang khusus yang digunakan oleh pemilik rumah yang terdahulu. Sekarang ruang ini dibiarkan begitu saja guys. Beberapa orang tidak berani memasuki ruang tersebut. Bahkan dulu tukang batu maupun tukang kayu yang bekerja di rumah Mak Kunti ketika merenovasi rumah Joglo tua tidak berani memasuki ruang tersebut. Kalaupun berani harus bersama teman, paling tidak dengan 2 orang guys, karena
Dia merasakan hal-hal mistis yang berada di ruang tersebut, guys. Kalau anak-anak Mak Kunti menyebutnya sebagai ruang bunker. Nah, ruangan ini sangat gelap, guys. Tidak ada penerangan. Memang beberapa waktu diberi lampu, kemudian beberapa saat kemudian lampu sudah mati, dan begitu seterusnya, guys. Nah, ini Mak Kunti membawa baterai untuk menyinari di ruang tempat semedi, guys. Inilah keadaannya, guys. Di sini sekarang digunakan sebagai gudang karena tidak dapat diakses secara baik, guys. Dulu ruang ini digunakan untuk setrika. Jadi khusus untuk menyetrika baju-baju di ruang tersebut, guys. Pernah ada suatu pengalaman ketika Mak Kunti menyuruh tetangga minta bantuan untuk membantu menyetrika baju-baju keluarga, tetapi orang tersebut mendapat gangguan sehingga Mak Kunti merasa bersalah dan merasa ketakutan jikalau mereka memiliki pemikiran yang negatif terhadap Mak Kunti sekeluarga. Padahal intinya wanita yang membantu menyetrika baju keluarga Mak Kunti intinya mendapat gangguan dari tempat tersebut, guys. Karena tempat ini merupakan tempat semedi yang digunakan untuk ritual bagi pemilik yang terdahulu, guys. Di ruang ini dulu ditemukan sebatang pohon tembakau dan beberapa tempat untuk sesaji, guys. Dan dulu golek kencono ini dirawat, dibersihkan di ruangan tersebut, guys. Sehingga ketika pemiliknya sudah tidak ada, golek kencono ini menjelma seperti itu, menjadi seorang anak kecil dan suka menemui beberapa orang yang sedang berkunjung di rumah Mak Kunti dan dapat menemui Mak Kunti. Kemungkinan ini baru kemungkinan golek kencono ini minta makan atau minta dibersihkan atau sejenisnya lah, itu mau dirawat, intinya seperti itu. Berhubung Mak Kunti tidak merasa mempunyai golek kencono dan barangnya saja sudah tidak ada, yang ada hanya tinggal gaibnya saja, guys. Untuk beberapa waktu ini golek kencono sudah tidak muncul lagi karena Mak Kunti sudah mengundang beberapa orang pintar untuk mengusir segala sesuatu yang berbau mistik maupun benda-benda yang berada di rumah Mak Kunti secara gaib, guys. Pengusiran itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Ketika diusir, orang yang mengusir tersebut baru pulang malam harinya,
makhluk-makhluk gaib yang diusir tersebut menemui Mak Kunti dan beliau berkata tidak mau pergi dari rumah Joglo Tua, bahkan termasuk di dalamnya adalah golek kencono tersebut guys. Golek ini memang betul-betul sudah tidak ada secara fisik, tetapi secara gaibnya masih berada di sekitar Mak Kunti guys. Karena ketika dibersihkan dari orang-orang yang diundang Mak Kunti, dia tidak mau guys. Ada beberapa penunggu yang tidak mau pergi dari rumah Mak Kunti guys, karena memang dari dulunya sudah berada di rumah tersebut. Bahkan dari kehadiran Mak Kunti dengan benda-benda itu lebih dulu benda itu. Itulah guys beberapa misteri yang berada di rumah Mak Kunti. Sekarang kita akan meninggalkan ruangan bunker yang dulu digunakan sebagai tempat khusus ritual guys. Memang ruangannya kecil, tidak memadai untuk kita berlama-lama di sini guys. Kisah cerita nyata yang berada di rumah Mak Kunti, dulunya berupa rumah Joglo Tua, sekarang sudah direnovasi guys. Kisah-kisah misteri, kisah-kisah mistik, kisah-kisah yang menakutkan, bahkan kisah-kisah yang betul-betul menguras tenaga dan pikiran untuk melawan hal-hal yang gaib di rumah Mak Kunti. Sekian cerita kisah nyata berasal dari rumah Mak Kunti, dan mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam